Pemirsa, berbagai data mengenai kecerdasan anak bangsa hasilnya tidak menggembirakan, kalau tidak mau disebut mengecewakan. Selain laporan internasional IQ Test dan World Population Review, ada pula data Program for International Student Assessment atau PISA. Menurut rilis PISA 2022 pada 5 Desember lalu, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara yang mengikuti survei. PISA tidak hanya mengukur capaian akademis, tetapi juga untuk memberi gambaran holistik tentang kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan. Bangsa cerdas berpikir bernas adalah tema diskusi kita malam ini. Kita tidak membahas mengenai pendidikan sebagai sistem yang memproduksi tenaga kerja terampil, tapi mengenai esensi pendidikan, pembangunan karakter, menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Menghadirkan narasumber malam ini bersama saya sudah hadir Rektor IPB Profesor Dr. Arief Satria. Selamat malam, apa kabar Prof. Arief? Selamat malam Mas. Baik. Dan juga sudah hadir pakar pendidikan dari UPI atau pakar kebijakan pendidikan UPI, Profesor Dr. Cecep Darmawan. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof. Cecep, dan juga sudah hadir pemikir kebinekaan Pak Sukidi. Selamat malam, apa kabar Pak Sukidi? Baik, alhamdulillah. Kita akan berdiskusi terkait dengan tema kita hari ini, tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Kita langsung berdiskusi di sini. Saya langsung ke Prof. Cecep. Ya. Prof. Cecep, jadi apa sebenarnya yang dapat dimaknai dari rendahnya skor dan peringkat Indonesia dalam survei PISA 2022? Ada kenaikan peringkat, tapi kemampuan rata-rata siswa ini justru mengalami penurunan, begitu Prof. Cecep. Ini sebenarnya apa yang terjadi, apa yang bisa kita maknai dari sini, dan politik anggaran ini sudah sesuai dengan harapan Prof? Ya, saya kira bukan data yang mengagetkan ya, karena fondasi atau basic fondasi kita ya kaitan dengan pendidikan kita memang relatif lemah. Misalnya saya contohkan ya, rata-rata lama sekolah kita itu belum nyampe digit 9, ya baru 8,7. Artinya apa? Artinya belum lulus SMP. Padahal visi kita itu kan secara global bersaing segala macam, tapi secara basic lemah. Coba lihat juga standarisasi pendidikan kita. Cek saja ya dari 8 standar nasional, ya misalnya standar sarana prasarana atau gedung. Sekolah-sekolah di kita, coba cek gedung-gedungnya. Apakah sudah standar dengan baik? Oke, infrastrukturnya. Infrastruktur. Belum lagi kalau kita menambahkan digitalisasi. Ya amat lemah. Jadi sebenarnya angka-angka PISA itu memang mencerminkan wajah kita, pendidikan kita, ya yang belum sepenuhnya bisa meningkat gitu. Karena basicnya tidak diperbaiki dengan baik. Dari mulai standarisasi, tadi juga anggaran, coba kita buka. Nanti Prof. Arief ya, Prof. Sugidi, kita bicara 20% pendidikan itu semestinya kan diperuntukkan untuk biaya investasi dan operasional semata. Tapi nyatanya kan tidak. Ya. Di mana-mana 20%, minimal 20% itu ya dana pendidikan itu terbagi dalam hampir sebagian besar di kementerian-kementerian yang pakai nomenklatur pendidikan. Sementara yang masuk ke sekolah, ke kampus, ya saya punya hitungan itu kurang dari 10%. Mana bisa kita mengejar ketertinggalan dengan negara lain? Makanya misalnya tadi tingkat PISA itu merorot, ya itu sebuah keniscayaan. Karena memang basicnya tidak diperbaiki dengan baik. Jadi poin 8,7 itu artinya tidak sampai 3 SMP, kelas 3 SMP begitu ya? Iya, belum lulus SMP. Belum lulus SMP, ya. Jadi ini kan berat. Makanya siapapun nanti presiden yang terpilih, Mendikbud yang nanti ke depan siapa gitu ya, yang harus diperbaiki itu adalah basic dari pendidikan kita. Ya, supaya ini baik, sistem pendidikannya diperbaiki. Ya, nggak seperti sekarang. Undang-undang Sisdiknas hari ini itu lebih dominan kepada sektor atau dimensi pendidikan formal. Sementara pendidikan itu kan harusnya tripusat pendidikan. Kayak kata Ki Hajar Dewantara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Nah sayangnya kita itu punya undang-undang Sisdiknas, tapi di dalamnya belum menjadi sebuah sistem. Sehingga keluarlah undang-undang yang lain yang kaitan dengan pendidikan. Nah, yang ketiga, inkonsistensi terjadi di kita itu. Makanya sering kebijakan kita itu hanya ganti huruf. SMA, SMU, balik lagi SMA. Berapa biaya yang harus gonta-ganti huruf itu? Ya, sementara tidak memperbaiki substansi. Belum lagi bicara kurikulum.
Belum bicara lagi misalnya bagaimana kualitas SDM pendidikan. Ya. Ya, guru tendik, bagaimana pembenahan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ngurus tentang keguruan, LPTK. Itu juga problem yang harus diperbaiki. Bagaimana memeratakan juga Iya. implementasi dari kurikulum tadi. Betul, terjadi disparitas antar daerah, antar kabupaten, kota, provinsi, itu terjadi di kita. Jadi hemat saya, siapapun nanti yang memimpin nih, ya, bangsa ini harus concern dong pada pendidikan. Ya, tidak hanya sekedar tadi anggaran itu hanya lip service 20% hanya anggaran politis. Tapi substansinya kepada operasional dan investasi itu saya punya hitungan kurang dari 20%. Bahkan kurang dari 10%. Dengan pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045 ini masih bisa dikejar? Saya kira nanti ini momentum baik. 2024 itu menyiapkan naskah untuk 2025-2045 apa? RPJP. Nah, ini jangan sampai salah atau misleading dalam penyusunan agenda-agenda 20 tahun RPJP ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya bisa kejar tidak? Selama seluruh komponen bangsa bisa komitmen dengan baik, ya, dituangkan dengan rumusan-rumusan yang hebat, kemudian diimplementasikan juga dengan hebat dan dipimpin oleh orang-orang yang ngerti tentang pendidikan, saya masih punya harapan, apalagi dengan bonus demografi. Jadi hari ini nih ditentukan, ya, pemilu, pilpres gitu, ya, pileg di dalamnya, pilkada, dan kemudian nanti rangkaian RPJP, itu adalah bagian-bagian penting menentukan bangsa kita ke depan. Oke, baik, saya langsung ke Prof. Arief. Kalau begitu Prof. Arief, Anda kan juga kerap menyinggung ini pentingnya inovasi, pentingnya riset. Faktanya bangsa kita tertinggal, baik itu dari jumlah paten dan juga sebagainya ini. Strategi pembangunan ini apakah sudah mendukung kampus sebagai pusat inovasi dan juga riset dari pengalaman Anda sejauh ini, Prof? Jadi sekarang skor Global Innovation Index kita adalah 61. Sebelumnya 75. Jadi memang ada peningkatan ya. Itu ada ukuran-ukuran bagaimana kinerja inovasi kita dibandingkan negara-negara lain. Nah, salah satu komponen yang membuat peningkatan itu adalah kemampuan hilirisasi inovasi, di mana inovasi-inovasi itu terserap oleh industri. Dan menurut saya dalam aspek ini kita ada kemajuan. Dan ini memang kebijakan matching fund dilakukan oleh kementerian menurut saya efektif. Ya. Dan memang tugas perguruan tinggi salah satunya adalah menghasilkan inovasi-inovasi yang memang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, untuk kemajuan industri, maupun untuk policy brief, dan menurut saya itu sangat penting sekali. Namun kalau persoalannya adalah ketika kita bicara inovasi, kita bicara hulunya dulu juga, yaitu riset. Tanpa riset yang berkualitas, maka inovasi sulit untuk bisa berkualitas. Nah, untuk riset berkualitas butuh budget yang besar. Saat ini anggaran kita kan dari PDB baru 0,3%. Bandingkan dengan Korea Selatan di atas 4%. Memang India sama kita kurang lebih sama 0,6% ya. Tapi kalau kita lihat Tiongkok 3%. Artinya kita bandingkan Indonesia dengan Singapura tidak apple to apple. Karena faktor demografis, jumlah penduduk kita yang sangat besar, itu mengelolanya kira-kira mirip dengan mengelola India, mengelola Brazil, ya, China, dan Rusia. Itu mirip-mirip lah. Tapi kalau dengan Singapura, dengan negara-negara yang penduduknya cuma 10 juta, itu kan sekelas Bogor, Jakarta saja. Selatan, ya. Oke. Nah, oleh karena itu, menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam hal inovasi sudah efektif. Tapi dalam hal untuk riset, inilah PR besar. Bagaimana riset kita ini harus benar-benar membutuhkan investasi yang besar, termasuk dalamnya riset oleh swasta. Di mana data itu menunjukkan bahwa riset swasta kita baru kontribusi 12%. Bandingkan dengan lagi-lagi kalau Korea Selatan 77%. Tiongkok juga sama sekitar 70%. Artinya sangat jauh ya. Artinya apa? Memang constraint budget APBN ya mestinya bisa dikompensasi oleh industri. Jadi industri yang tumbuh besar umumnya industri yang memiliki R&D yang kuat. Nah, ini sekaligus menggambarkan rendahnya share budget riset oleh swasta itu menggambarkan kualitas industri kita. Jadi sebenarnya itu ada korelasi antara Global Innovation Index ya dengan anggaran riset dengan anggaran proporsi swasta ya itu sekaligus menggambarkan level industri kita. Nah, sehingga saya kira itulah yang harus kita cermati bahwa mau tidak mau memang ya inovasi harus digenjot karena hasil uji korelasi yang kita lakukan ternyata skor Global Innovation Index itu berkorelasi positif dengan GDP per kapita per tahun. Artinya negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dengan GDP per kapita per tahun itu hampir pasti Global Innovation Index-nya tinggi juga. Jadi sebenarnya Global Innovation Index menggambarkan realitas ekonomi.
Nah, sehingga kalau Global Innovation Index kita ranking 61, PISA rankingnya juga kira-kira masih pada level itu, memang itu menggambarkan level development kita, level pembangunan kita. Kalau ranking perguruan tinggi Indonesia di dunia juga masih segitu, masih 200-an, 300-an, memang level kita masih segitu. Nah, sehingga memang antar indikator-indikator itu punya korelasi, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kenapa ranking Anda tidak naik-naik. Yang lain juga sama, Human Development Index kita, PISA kita, ya, Global Innovation Index kita, semuanya level kita tuh masih di 70 besar lah bisa dibilang. Ya kira-kira segitu. Nah, karena itu kalau makanya perlu dipikirkan adalah faktor pengungkitnya apa nih, untuk bisa mengungkit level pembangunan kita. Nah, kata kunci adalah memang SDM dan inovasi. Begitu kemampuan SDM kualitasnya cukup kuat untuk bisa mendongkrak inovasi, itu adalah faktor pengungkit utama. Sehingga investasi di sini memang harus besar. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, Prof. Arief, kita melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Dan kita lihat berikut ini dengan pertanyaan, apakah sistem pendidikan sudah mencerdaskan rakyat? Yang mengatakan belum 81%, sementara yang mengatakan sudah hanya 19%. Benar itu. Iya, dan hasilnya mayoritas responden sepakat pendidikan kita memang belum mencerdaskan rakyat. Kalau begitu saya langsung ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, amanat konstitusi itu kan sudah jelas, Pak, bahwa amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana posisi pelaksanaan amanat itu hingga hari ini? Pemimpin tidak menunaikan janji kemerdekaan. Mereka sengaja mengkhianati janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sengaja ini maksudnya apa? Sengaja karena pertama pemimpin tidak memberikan pembaruan yang cukup besar dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan itu adalah salah satu instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan ini tidak terlihat adanya keberpihakan negara pada mayoritas rakyat kita yang hidup dalam kemiskinan dan mayoritas rakyat yang juga rentan hidup miskin. Karena itu saya kira alasan pertama kenapa kecerdasan kita rendah itu karena itu korelasi dengan rakyat yang hidup dalam kemiskinan 25 juta lebih, dan ekonomi dari mayoritas rakyat kita itu relatif tidak secure, tidak aman. Artinya apa? Artinya kalau ada goncangan ekonomi maka mereka rentan pada jatuh miskin. Jadi perlu dilihat bahwa kenapa kecerdasan kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan, karena memang rakyat kita potretnya miskin. Itu pertama. Jadi harus dibaca bahwa kecerdasan itu berbanding lurus dengan potret masyarakat kita yang tertinggal, yang miskin, yang mengalami stunting, yang mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah itu tidak melakukan investasi yang cukup besar dalam bidang human capital. Human capital ini saya ingin fokus pada 3 hal, yaitu adalah pada pendidikan, yang kedua pada infrastruktur kesehatan, yang ketiga pada penghidupan yang layak. Inilah elemen dari apa yang oleh Oxford sebut sebagai kemiskinan multidimensional. Jadi selama ini pemerintah keliru untuk mengukur kemiskinan hanya dari aspek pendapatan, hanya dari aspek kemiskinan moneter saja. Nah, Oxford dan UNDP sebenarnya memperkenalkan satu pendekatan baru untuk melihat kemiskinan dari aspek yang lebih kompleks, yang lebih multidimensional, yaitu adalah terkait bagaimana orang miskin itu harus diberikan akses pada kesehatan, pada pendidikan, dan pada penghidupan yang layak. Nah, pada aspek kemiskinan yang multidimensional adalah pemerintah abai. Nah, sehingga terakhir adalah pemerintah harus fokus untuk membenahi aspek ini dengan memberikan keberpihakan pada kebijakan reformasi pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak dari masyarakat pinggiran. Karena itu melihat Indonesia adalah harus dilihat dari pinggir dulu. Jadi kalau kita melihat Indonesia dari pinggir, kita melihat potret Indonesia yang compang-camping. Infrastruktur pendidikan yang buruk, rakyat yang unskilled laborers, mereka yang tidak
punya keterampilan yang memadai, entah hanya sebagai buruh, petani, nelayan, dan pekerja di pabrik misalnya. Nah ini mereka yang hanya punya skill yang cukup rendah, otomatis dengan pendapatan yang rendah. Karena itu kita menuntut pemerintah untuk memberikan keberpihakan secara menyeluruh, secara penuh, secara merata kepada mereka yang tertinggal, yang tidak selama ini tidak diperhatikan secara memadai oleh pemerintah. Baik, kita akan melihat jejak pendapat atau polling selanjutnya. Pemirsa, kita lihat grafis yang berikut ini. Apakah pemerintah sudah sukses mencerdaskan kehidupan bangsa? Jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden menilai pemerintah belum sukses mencerdaskan bangsa. Yang mengatakan itu 75% begitu, yang mengatakan sudah hanya 25%. Prof. Arief, menarik tadi disinggung soal stunting, infrastruktur kesehatan. Artinya memang ini pengaruhnya juga cukup besar, Prof. Arief, dalam menghambat kemajuan pendidikan kita, gizi buruk di sana. Betul. Ini sebenarnya gambarannya seperti apa, Prof? Jadi kecerdasan manusia itu sangat tergantung dari asupan makanan juga. Jadi faktor gizi sangat menentukan. Misalnya gini, hasil survei yang pernah dilakukan tentang sarapan. 50% anak-anak SD, itu ada survei yang menyebutkan, itu tidak sarapan pagi. Tidak sarapan pagi itu hasil penelitian menunjukkan berdampak pada kemampuan berpikir matematis, kemampuan menghafal, konsentrasi pada saat belajar. Sehingga gerakan sarapan itu, school feeding, ya, itu menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Karena faktornya kalau di kota besar, karena ibunya, orang tuanya tidak karena pagi-pagi jam 5 harus sudah berangkat kerja. Oke. Tapi kalau di daerah yang kecil tidak ada yang dimakan. Ya. Jadi saya kira itu faktor yang harus dilihat secara holistik tentang sarapan ini. Kemudian yang kedua, ini problem climate change. Perubahan iklim ternyata berpengaruh juga? Berpengaruh. Jadi gini, hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan emisi ya, CO2 di udara itu berpengaruh pada kualitas gizi mikro pada bahan pangan. Ya, jadi misalnya kalau kita kangkung zat besi kan, kemudian ada buah-buahan dan sebagainya, dengan kandungan emisi yang semakin tinggi di udara, maka kandungan gizi mikro pada setiap makanan itu semakin rendah. Sehingga kita mengkonsumsi, kalau dulu orang tua kita makan buah-buahan, kandungan gizinya oke, gizi sangat bagus. Tapi sekarang untuk buah yang sama, kandungan gizinya lebih rendah. Nah, sehingga itu juga berdampak pada kualitas kecerdasan, imunitas, produktivitas, ya. Saya kira memang makanya penanganan masalah kecerdasan itu saya kira holistik. Kaitan dengan Mas Gwidi tadi soal aspek kesehatan, ya, kemudian juga aspek lingkungan yang ternyata punya pengaruh kepada kualitas gizi yang pada dampaknya adalah kualitas human capital kita. Menarik ini ya, Prof. Cecep ya. Ternyata banyak pengaruhnya di Prof. Cecep, bahkan dari sarapan begitu, dan juga ternyata dari climate change. Sejauh ini memang tidak ada evaluasi yang terlalu signifikan begitu dari pemerintah terkait dengan hal-hal tersebut yang menghambat pendidikan kita. Ya, kita seringkali kan menyatakan bahwa pendidikan itu kan hidup bukan pada ruang hampa ya. Dia terkait dengan aspek-aspek tadi seperti Prof. Arief, juga aspek politik, aspek sosial lainnya. Nah, sayangnya di kita, seringkali pendidikan itu menjadi semacam bahan jargon-jargon politik saja. Apalagi kalau pilkada, pilpres. Pendidikan gratis, ya misalnya. Dia tidak ngerti struktur biaya pendidikan itu seperti apa. Ada biaya investasi misalnya ya, ada biaya operasional, ada biaya peserta didik. Nah, sampai hari ini kan nggak ada pemerintah yang bisa membiayai biaya peserta didik. Anak dari rumah ke sekolah ongkosnya berapa, bajunya yang dipakai berapa, ya, dan segala macam kebutuhan peserta didik itu kan ditanggung orang tua, dan biaya yang ditanggung orang tua itu jauh lebih besar daripada ditanggung oleh negara. Jadi ini juga harus jadi pikiran kita bersama ya. 20% yang minimal tadi itu juga harusnya betul-betul diperuntukkan untuk itu. Ya, untuk apa? Untuk peningkatan kualitas pendidikan. Menarik ini. Gitu. Soal kebijakan pemerintah ini ke depan juga harus menjadi evaluasi tersendiri ya, Prof. Cecep. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Kami akan kembali setelah Headline News pukul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.